Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kegelapan kehidupan. Di Avignon atau Palais de Pape, Istana Kepausan, di situ ada tempatnya. Sekarang menjadi museum yang dikelola oleh negara, bukan lagi gereja. Berada di kota tua dengan tembok yang masih kokoh berdiri, magnet Istana Kepausan ini meninggalkan jejak gereja Katolik di tanah Perancis. Ada hall, gereja, ruang menerima tamu-tamu, ruang perjamuan, dan dapur serta kamar pribadi paus. Beberapa keramik asli masih terpasang sampai sekarang, namun sisanya tinggal bentuk-bentuk ruangan. Di samping bangunan istana ada katedral. Para penyair mengabadikan tempat itu antara cinta dan benci. Selama 7 tahun kepausan berada di situ. Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh campurnya urusan negara dan gereja. Ada perdebatan, ada perebutan pengaruh kekuasaan antara kesatria Italia dan Perancis, yang akhirnya melalui pemilihan terpilihlah Paus Clemens kelima. Paus ini tidak mau dilantik di Roma dan dilantik di Perancis. Hubungan dekatnya dengan Philip IV atau Raja Perancis menimbulkan gaya kepausan yang cenderung melahirkan kuasa duniawi daripada kuasa rohani. Avignon yang sebenarnya tempat yang tidak termasuk kekuasaan Perancis namun masih menjadi bagian pengawasan Sisilia atau Italia, dipilih menjadi tempat tinggalnya kepausan. Ada 7 paus yang tinggal di Avignon. Mereka adalah Paus Clemens kelima, Paus Yohanes ke-22, Paus Benedictus ke-12, Paus Clemens ke-6, Paus Innocentius ke-6, Paus Urbanus ke-5, Paus Gregorius ke-11, Paus Gregorius ke-11 lah yang kemudian mengembalikan kedudukan kepausan di Roma. Itu pada tahun 1370 sampai 1378. Periode yang berat karena gaya kepausan yang lekat dengan negara atau kekuasaan duniawi menjadi kenyataan sejarah. Pergulakan bukan hanya kelembagaan yang mencari kekuatan pendukung melalui pengaruh kekuasaan, juga berhadapan dengan aneka perkembangan ilmu pengetahuan. Tidak mengingkari kenyataan tetapi tidak juga menyalahkan keadaan. Lebih baik menyalakan terang daripada meratapi kegelapan. Begitulah nasihat pepatah. Tentu ini menjadi refleksi bagi kita semua bahwa situasi gelap tidak kita ciptakan, tetapi kita melewatinya. Mungkin dalam perjalanan hidup kita memang pernah salah pilih, tetapi Tuhan menuntun kita kembali menempuh jalan yang benar. Kita menyesali pilihan kita yang keliru tersebut dan mulai dengan perjanjian baru. Perjanjian yang telah dimeteraikan dengan darah Kristus. Perintah mengenakan perjanjian baru itu kita rayakan terus dalam Ekaristi. Pembaruan perjanjian mengalir dari amanat Yesus sendiri.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. 1 Korintus 11 ayat 25. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki gereja berdiri di atas karang padas, namun karena kelemahan dan kuasa kegelapan gereja terus Engkau perbaharui. Perjanjian baru telah dikumandangkan, banyak pemulihan Engkau kerjakan sampai saat ini. Kami pun dalam keluarga, dalam pelayanan dan pekerjaan menemukan pemulihan dan penyembuhan untuk memperoleh perjanjian baru. Kuasa Roh Kudus-Mu lah yang terus mengobarkan hasrat kami untuk menerima dan berani jujur dengan situasi kegelapan dan terus secara tulus mengharapkan penyertaan-Mu. Maria, Bunda Gereja, saat banyak melupakan dan meninggalkan Engkau, kami menjadi jauh. Engkau teladan kami, jangan biarkan kami lupa akan perjanjian baru kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.